بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabata fariqun minhum alladziina utul kitab ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Shobah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan hadir di majlis taklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat serta salam mari kita terus ajukan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan sorofnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini bahasan kita memasuki surah Ali Imran di ayat 102. Ali Imran ayat 102 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Silakan diperhatikan dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi barakati mu'allif adab tafsir wa bi siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
diperhatikan Ali Imran 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi antaranya adalah ya mad jaiz munfasil, ayyuhalladzina amanu mad badal sebagai pengganti daripada alif yang dibuang. Ittaqullah, kalau berhenti di amanu maka dimulai dari fi'il amar. Ittaqullah diharkatkan dengan harkat kasrah, wa hurika bil kasri arid li ajli takharruji min tiqa'i sabil. Ittaqullaha haqqa, tolong bedakan makhraj ha dengan ha. Ittaqullaha haqqa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mim mati ketemu mim yang hidup, idgham mutamatsilain atau idgham mislain disebutnya. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Kuntum, nun mati ketemu ta ihfa, namun ihfanya ihfa aqra, sehingga suara hirup tumbuhannya suara huruf n. Beda dengan a'da'an tanwin ketemu fa, itu juga ikhfa. Ikhfanya ikhfa ausat, sehingga huruf imbuhannya suara m. A'da'an fa'allafa baina qulubikum, mimati ketemu fa izhar syafawi fa asbahtum. Beda lagi ketika mim mati ketemu huruf ba, ikhfa syafawi, ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Bi ni'matihi, ini mad silah tawilah karena ketemu dengan hamzah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hi dalam kalimat ayatihi berbeda dengan hi dalam kalimat nikmatihi. Kalau hi dalam kalimat nikmatihi mad silah tawilah, sedangkan hi dalam kalimat ayatihi itu mad silahnya kelasnya qasirah, hanya 2 harokat. Wal takun, nun
nun mati ketemu mim, idgham ma'al gunnah, sebutan lain idgham bi gunnah, sebutan lain idgham naqis. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم Shadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Sebagaimana di ayat lain Allah berfirman menganjurkan kepada kita, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ibadahnya harus Islam,
gaya makannya harus islami, gaya kerjanya harus islami, pola pikirnya harus islami. Semua dalam kehidupan kita harus islami kaufah. Jangan cuma di masjid saja sok Islam, di luar masjid naudzubillah min dzalik. Nah ini sampai sekarang belum semua 100% umat Islam bisa menerima, melaksanakan firman Allah tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Kadang-kadang ada bercampur adukan antara ibadah dan maksiat. Salah satu di antaranya yang tren, yang viral, nikahin anak, nyunatin anak. Nikahin anak itu ibadah apa bukan? Ibadah. Melaksanakan firman Allah, fankihu ma taba lakum, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, pure ibadah. Maka di surat undangnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah lagi ditulis surat Al-Quran, surat Ar-Rum. Kalimatnya, narasinya dengan memohon ridha dan rahmat Allah. Memohon rahmat dan ridha Allah dengan bismillah, dengan assalamualaikum, dengan Al-Quran. Itu kayaknya cakep banget ya. Cakep banget. Di bawahnya hiburan dangdut. Astagfirullah. Yang nyawer gak tanggung-tanggung, Pak Haji ikut nyawer. Astagfirullah. Di sono di negeri Konoha. Kalau di Muara Baru mah enggak. Nggak usah pakai hukum lah, nggak usah pakai ngaji lah, pakai akal aja lah. Matching nggak? Sesuai nggak ridho Allah sama maksiat? Kan nggak masuk, masa ridho Allah dicampur dengan maksiat? Allah. Nikahin itu ibadah. Nah, ketakutan yang semacam itu sebenarnya itu hanya waswasi syaitan, hanya ajakan setan, hanya gertak setan dalam hati manusia. Lu kalau nggak ngadain maksiat, lu dapat duitnya dikit, nggak ada kondangan. Saya tanya lagi, kita hajatan itu niatnya bisnis apa sodako? Kalau niatnya sodako, ngapain ngitung untung rugi? Kan udah salah lagi aja. Udah ngadep saya semua, debat saya dalam hal ini. Kan niatnya juga sodako. Kalau niatnya sodako, kenapa bilang untung rugi? Kalau untung rugi, dagang, jangan sodako. Sekalian aja dikelasin, dibuka datang tamu, dibuka amplopnya sekian, yang 50.000 aqua, yang 100.000 teh botol, yang berjalan sekalian begitu kalau memang mau untung. Tapi percaya apa enggak? Nah, yang di bawah 50 balik lagi. Bapak percaya atau tidak? Allah yang menjamin intan surullah. Kalau kita niatnya sudah menolong Allah, niat ibadah kepada Allah. Lihat surat Muhammad ayat 7. Kalau kita betul-betul menolong agama Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang surkum, maka Allah yang akan menolong kita. Saya buktikan kemarin, saya hajatan, siapa yang kondangan saya? Banyak. Saya minta kepada operator, saya tidak ingin mendengarkan musik selain sholawat selama saya hajatan.
Orang-orang hajatan sampai maghrib dibatasi, saya sampai jam 11:30 baru pulang. Tidak dibatasi. Padahal ada dangdutnya. Nggak ada. Sholawat juga cuman kaset doang, cuman MP3 doang. Alhamdulillah. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian sudah betul-betul menolong agama Allah, Allah yang akan menolong. Jangan takut. Pakai dangdutan juga ternyata ngeluh rugi. Karena niatnya bukan ibadah. Kalau saya niatnya tidak untung dan tidak rugi. Enggak, karena memang niat sedekah. Nah, haqqatul qatih bi ayyudha, dengan cara mentaati perintah Allah, apapun perintah Allah. Karena tidak ada satupun perintah Allah yang menyengsarakan manusia. Tidak ada. Allah tahu kemampuan manusia. Allah tidak pernah akan memerintahkan satu perintah yang menyengsarakan manusia. Tidak akan. Salah satu contoh, secara logika, puasa itu menyengsarakan. Karena orang timbul penyakit mah lambung itu karena telat makan. Wah, berarti dengan puasa parah mah saya, parah penyakit lambung saya. Coba puasa. Nah, malah sehat dengan puasa. Tidak ada satupun perintah Allah yang menyengsarakan manusia. Bangun tengah malam, mandi tengah malam penyakit. Kiai di daerah jam 3 mandi, sholat tahajud, sehat, umurnya 70 sama masih sehat walafiat. Nah, ada perintah Allah yang menyengsarakan. Nah, itu ketakutan kita aja. Kena dibisikin oleh setan. Fala yuqsa, jangan sekali-kali maksiat kepada Allah. Wa yushkar, dan Allah itu syukuri. Fala yukfar, jangan dikufuri. Wa yudhkar, dan ingat ya Allah. Fala yunsa, jangan dilupakan. 3 taat itu yang pertama, yuta fala yuqsa, yushkar fala yukfar, yudhkar fala yunsa. Itu koridor takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, ay muwahhiduna, menauhidkan Allah. Dan untuk hablum minnas waqtasimu bihablillahi jami'a, dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai ba'dal Islam, setelah Islam. Kenapa? Kekuatan kita dalam persatuan. Satu lembar lidi kalau suruh ngebersihin sampah di depan rumah, satu batang lidi nggak bakal mampu, pasti dia patah. Kuatnya lidi ini karena disatukan, yang diikat oleh tali. Mestinya kita juga menyatu sebuah kuat, diikat oleh akidah kita, satu agama. Wadhkuru nikmat Allah, dan kita harus ingat nikmat Allah alaikum kepada kita semua. Asbabun nuzulnya ya ma'syar Aws wal Khazraj, 2 suku yang berbeda. Kalau yang dalam tersurat di dalam tafsir ini hanya 2 suku yang berbeda. Kalau kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah karena keberadaan kita di Jakarta terdiri dari berapa suku ini. Di Muara Baru sampai 12 suku. Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, Padang, dan lain sebagainya. Bersuku-suku. Id kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan qabla Islam, sebelum Islam,
maka fa'allama baina qulubikum, Allah kumpulkan di antara hati kalian bil Islam dengan memeluk agama Islam. Termasuk sekarang yang urgent, kesampingkan soal teori ibadah, kesampingkan soal pemahaman Syiah dan NU dan Muhammadiyah. Sekarang kita saatnya bersatu untuk mendoakan Iran, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Israel yang bertahun-tahun membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kesampingkan soal teori ibadah. Dengan diikat dengan Islam, asbahtum bi nikmati ikhwana, fasirtum, maka jadilah dengan nikmat Allah kalian bersaudara bidini, di dalam agama, wal wilayati, dan wilayah. Sebagaimana kita yang dari Jawa, dari Sunda, Sunda pun banyak suku, ada Sunda Banten, ada Sunda Cianjur, Sunda Bandung dan sebagainya. Setelah di Muara Baru kita semua bersaudara. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum ala syafahu hufratin minan nar, dan keberadaan kalian hampir terjerumus ke jurang neraka. Tetapi fa'anqadhakum minha, Allah menyelamatkan kita dari jurang itu. Kadzalika, demikianlah kabayana malukir, sebagaimana Allah jelaskan, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, terhadap ayat-ayat Allah, la'allakum tahtadun, supaya kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wal takun, dan sebaiknya ada minkum, di antara kalian, ummatun, segolong umat, ya'muruna bil ma'ruf, yang menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran. Nah, ini yang paling sulit, yanhauna 'anil munkar. Kalau yad'una ilal khair, mengajak sholat, ya semua juga kita bisa dan berani. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kebaikan, agak berat. Karena kadang-kadang orang yang diperintah merasa lebih tahu daripada kita. Yang terakhir ini yad'una 'anil munkar, mencegah kemungkaran, berat. Karena timbulnya bisa jadi permusuhan. Wa ulaika humul muflihun. Kalau kita sudah bisa melaksanakan 3 program ini, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, maka pasti kita termasuk orang-orang yang muflihun, bahagia. Cuman untungnya tugas yang ini dibagi dengan minkum. Apa arti minkum? Minkum wa min ditab'id. Jadi 3 ini ditugaskan sebagaimana kemampuan beliau. Annama dzukira fardhu kifayatin, hanya fardhu kifayah, fardhu kifayah, la yalzam kullal ummat wa la yaliqu bi kulli ahadin kadai. Tidak semua mampu, Allah paham itu. Ya, fardhu kifayah. Yang penting ada di antara kita yang melaksanakan ini. Karena kalau semua jadi ustaz, siapa yang mau ngaji? Kalau semua jadi pengusaha, siapa yang mau ngajar? Jadi semua kita masing-masing tugas. Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan sampai kalian berpecah belah. Mimba dimaja'at sumul bayyinat, setelah datang penjelasan bahwa kita harus bersatu. Semacam Amerika sekarang, Donald Bebek tiba-tiba menyerang Irak.
Di negerinya timbul demo, hampir 60% warga Amerika menolak tindakan Donald Trump. Bahkan senatnya dari Partai Demokrat mengusulkan memakzulkan Presiden Donald Trump. Itu rasakan. Dan sekarang akibatnya benar kata pengamat politik luar negeri, politik dunia, kalau Donald Trump ikut-ikutan menyerang Iran, nanti ikut timbul perang besar-besaran. Karena Iran diserang sama Amerika dan Iran menyerang Amerika terlalu jauh, akhirnya Iran menyerang pangkalan perangnya di Qatar. Ikut-ikutan. Jangan berpecah belah. Kita Indonesia, saya yakin semua warga Indonesia satu kata, minimal berdoa untuk saudara-saudara kita di Iran, karena Iran mengatasnamakan Palestina yang bertahun-tahun dibombardir sama Israel Zionis. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpecah belah, walahum faulaika lahum adzabun adzim, Allah sudah sediakan siksa yang agung. Bukan siksa yang besar lagi, tapi siksa yang agung. Karena yang besar masih bisa diukur berapa kali berapa besarnya, tapi kalau Allah sudah berkata adzabun adzim, siksa yang agung, berarti sudah tidak ada ukurannya lagi. Nanti sebentar lagi dunia yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh akan terpecah menjadi dua. Bisa jadi ini perang dunia ketiga antara timur dan barat. Hati-hati Indonesia. Hati-hati Indonesia. Karena tadi lautan Indonesia yang berdekatan dengan Aceh sudah dilewati kapal induk perang Amerika. Dan di Tangerang barusan jam 4 tadi tiba-tiba timbul gelap gulita. Jangan-jangan ada rudal yang sudah nyasar ke Indonesia ini. Ini serius, ini serius. Ini serius. Hadirin, sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.